Qala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi, telah berkata kepada kami, ya, Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad, telah berkata kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad. Wa Abu Alqamah al-Farwi, dan Abu Alqamah al-Farwi. Qala, keduanya berkata haddatsana Safwan ibn Sulaimin, telah berkata kepada kami Safwan ibn Sulaim. An Abdullah ibn Salman, dari Abdullah ibn Salman. An abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yab'atsu rihan minal Yaman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin dari Yaman. Al-yana minal harir, ya, sangat lembut, lebih lembut daripada sutra. Fala tad'u ahadan fi qalbihi, qala Abu Alqamah, mithqalu habbatin, ya. Wa qala Abdul Aziz, mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu, ya. Maka tidaklah ditinggalkan satupun, ya, orang yang ada dalam hatinya mithqalu habbah, yaitu seberat apa? Habbah, biji. Wa qala Abdul Aziz, mithqalu dzarrah, sebelat biji dzarrah, ya, min iman, berupa keimanan, illa qabadathu, kecuali dia pasti akan mengambilnya, alias membuatnya mati, ya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa makna hadisnya di sini menurut Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim ini. Wa amma ma'na al-hadis, dan adapun makna hadisnya, faqad ja'at fi hadha an-naw'i ahaditsu, sungguh telah datang, telah ada, ya, di macam ini atau di jenis ini, di pembahasan seperti ini, beberapa hadis. Minha, di antaranya, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di bumi Allah Allah. Jadi di hadis ini, hari kiamat tidak akan tegak sampai apa? Tidak dikatakan lagi di bumi itu kalimat apa? Allah Allah. Jadi umatnya udah enggak kenal dengan Allah tuh, ya, baru tegak kiamat. Tapi kalau masih ada yang tahu ma'rifah terhadap Allah, ada keimanan di hatinya, maka mereka ini, ya, yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tegaklah hari kiamat. Kemudian selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, wa minha, dan di antaranya lagi, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah hadis yang bunyinya la taqumu ala ahadin yaqulu Allah Allah, tidak akan tegak kepada salah seorang pun yang mengatakan Allah Allah, yakni kiamat tidak akan menimpa kepada seorang yang berkata Allah Allah, yakni orang yang beriman, yang masih punya keimanan di dalam hatinya, fi qalbihi, ya. Wa minha, dan di antaranya pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu illa ala syiraril khalqi, kiamat itu tidak akan tegak kecuali atas seburuk-buruknya makhluk, yakni orang kafir, ya. Wa hadhihi kulluha wa ma fi ma'naha ala zahiriha, dan semuanya ini dan apa-apa yang semakna dengannya itu adalah dimaknai ala zahiriha, berdasarkan zahirnya, ya. Wa ammal haditsul akhar, dan adapun hadis yang lainnya, ikhwafillah, yaitu, ya, yang diriwayatkan juga di sahihain,
adalah la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi ila yaumil qiyamah. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menampakkan kebenaran, ya, yang itu akan terus menerus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Falaisa mukhalifan li hadhil ahadits. Hadis yang barusan tadi itu bukan sedang menyelisihi hadis-hadis yang tadi di awal disebutkan. Ya, katanya tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak dikatakan lagi Allah Allah. Ya, artinya kiamat akan tegak manakala orang-orang ini sudah tidak ada. Kan begitu? Orang-orang beriman sudah diambil, sudah wafat, sudah meninggal. Akan tapi di hadis yang terakhir yang saya bacakan itu akan terus menerus ada sampai tegaknya hari kiamat, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ini kan seakan-akan seperti kontradiktif, kan begitu? Akan tapi sebenarnya tidak kontradiktif, teman-teman. Lianna ma'na hadza, karena makna ini, teman-teman, annahum la yazaluna 'alal haqqi hatta taqbiduhum hadhihi ar-rih al-layyinah qurbal qiyamah. Karena makna ini bahwasanya mereka itu terus-menerus ada dan terus-menerus di atas kebenaran sampai angin tersebut itu datang mengambil mereka ketika mulai mendekati hari kiamat. Gitu maksudnya. Ya. Wa 'inda tadhahuri asyratiha, dan ketika nampak syarat-syaratnya sudah muncul, maka dimutlakanlah hadis ini, ya, apa itu? Baqauhum ila qiyamis sa'ah ala asyratiha. Mereka tetap ada hingga tegaknya hari kiamat di atas syarat-syaratnya. Wa dunuha al-muntahi fil qurbi, dan dekatnya hingga mereka habis semua ketika mulai dekat hari kiamat, itu ketika diambil oleh angin tadi. Wallahu taala a'lam. Ya. Dan kemudian ikhwafillah, makna kalimat mithqalu habbah atau mithqalu dzarrah min iman itu adalah seberat biji atau seberat biji sawi, ya. Min iman berupa keimanan. Fa fihi bayanun, di dalamnya ada penjelasan lil madhhabis sahih, yaitu untuk madhab yang sahih, ya, yaitu annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Buktinya ada iman yang sedikit gitu. Paham ya? Jadi ada imannya yang banyak, yang penuh di dalam hatinya, ada iman yang sedikit di dalam hati seseorang. Berarti tafadul, bertingkat-tingkat keimanan orang itu kan berbeda-beda. Ada yang full tank gitu. Ada yang kemudian setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sedikit, ada yang sebiji sawi gitu. Nah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya adalah wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam rihan al-yana min al-harir, adalah sebuah angin, ya, yang lebih lembut dibandingkan harir, yaitu apa? Sutra. Fa fihi wallahu a'lam, di dalamnya itu Allah a'lam, kata beliau, isyaratun ila rifqi bihim, ini sebagai isyarat bahwasanya adalah kelembutan ini adalah bentuk kelembutan Allah kepada mereka gitu. Jadi yang dikirimnya juga adalah angin yang lembut, bukan angin yang gelebuk, ngegelebuk. Bukan angin yang menghancurkan, tapi angin yang lembut, yang kalau mereka hirup mereka mati semua dengan dalam keadaan tidak tersakiti, ya. Oke. Wal ikram lahum, dan ini bentuk pemuliaan dari Allah kepada mereka, orang-orang beriman tersebut. Masa ya orang beriman kemudian oleh Allah ditimpa sesuatu yang menyiksa? Kan enggak. Tentu oleh Allah pun diberikannya angin yang lembut kepada mereka. Ini isyarat sebagaimana dikatakan An-Nawawi di sini. Allahu a'lam. Kemudian wajah fi hadzal hadis, dan juga datang di hadis ini teman-teman, yaitu yab'atsullahu hatta rihan minal yaman, ta'ala rihan minal yaman.
Allah Subhanahu wa taala itu mengutus angin dari Yaman. Ya. Wa fi haditsin akhar, dan di hadis yang lain ya Imam Muslim menyebutkan fi akhiril kitab, yaitu di akhir kitabnya ini, yaitu mengenai hadis-hadis Dajjal ini. Jadi Imam Muslim juga menyebutkan kembali terkait dengan Dajjal ini, itu hadis-hadis semacam ini. Rihan min qibalis Syam, angin dari arah Syam. Ya, wa yujabu an hadza biwajhain, maka dijawab dari ini dari dua sudut. Jadi kalau di sini Imam Muslim menyebutkan riwayat bahwasanya anginnya itu berasal dari mana? Yaman. Sementara di pembahasan tentang Dajjal, angin tersebut datang dari Syam, dari arah Syam. Maka dijawab dari dua sudut di sini. Ya. Ahaduhuma, salah satunya, yuhtamalu annahuma rihani syamiyah wa yamaniyah. Jadi dimungkinkan, dibawa kepada kemungkinan bahwasanya keduanya ini memang ada. Itu dua angin, yaitu angin yang berasal dari Syam yang disebut rih syamiyah gitu kan. Dan juga yamaniyah, rih yamaniyah, angin Yaman. Jadi ada angin Syam dan angin Yaman. Wa yuhtamalu anna mabda'aha min ahadil iqlimain. Dan juga dimungkinkan ya bahwasanya munculnya itu dari salah satu dua iklim, dari dua iklim tersebut. Tsumma tasirul akhar, kemudian sampai kepada yang lainnya. Wa tantashiru indah, dan tersebar di sisinya. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya bisa jadi maksudnya angin Yaman teh angin nama arah di Syam, tapi berhenti di Yaman. Atau bisa jadi sebaliknya, anginnya berasal dari Yaman, berhenti di Syam, sehingga disebut pula angin Syam. Ya, bisa difahami? Nah, ini dimungkinkan juga seperti itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ikhwafillah, nanti orang-orang yang ada keimanan di hatinya itu mereka tidak merasakan kiamat yang besar, kiamat kubro itu. Karena mereka keburu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang lembut tadi, yaitu angin Yaman atau angin Syam. Ya, angin Yaman mungkin karena akhirnya berakhir di Yaman, angin Syam karena mungkin berakhir di Syam. Tergantung dari mana mulainya. Kalau mulainya dari Syam berakhir di Yaman. Kalau mulainya dari Yaman berakhir di Syam. Dimungkinkan bisa seperti itu. Atau dimungkinkan memang ada dua angin, ada dari arah Yaman dan ada dari arah Syam. Begitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Taib, itu ya.